Ya, dan jadi tanpa basa-basi film ini langsung dibuka dengan adegan pemanasan bercocok tanam antara sepasang lelaki dengan perempuan di dekat gubuk. Emon, kenapa baru mulai sudah seperti ini? Dan adegan kemudian beralih pada mantan. Kok salah sih? Tiap hari makan mantan. Ulang. Dan adegan kemudian beralih pada acara makan-makan sekaligus perjodohan antara Sonoko dengan Amamiya. Namun dapat dilihat dari mimik si wajahnya, Sonoko terlihat tidak bahagia dengan perjodohan yang diterimanya. Meski awalnya sempat menolak, Sonoko akhirnya dengan terpaksa menyetujui perjodohan atas dorongan ayahnya. Pasalnya perjodohan itu merupakan permintaan terakhirnya sebelum akhirnya ia meninggal usai Sonoko menikah. Selain terpaksa menyetujui, Sonoko juga harus mempercepat prosesi pernikahannya lantaran sang ayah sudah mengalami sakit kronis. Aduh. Sayangnya karena pernikahan tidak didasari rasa cinta, Sonoko terus menolak apabila Amamiya mencoba melakukan tanam paksa kepadanya. Padahal Amamiya mengaku sudah sejak lama menanti saat-saat ini, dan nantinya kita juga bisa bakal melihat bahwa Amamiya benar-benar bertanggung jawab pada Sonoko. Oh, berarti suami yang baik. Namun lagi-lagi karena mengingat wasiat dari mendiang ayahnya yang berpesan padanya untuk mempunyai 2 anak, Sonoko berusaha menikmati atau setidaknya menerima ajakan suaminya untuk bercocok tanam. Meski terlihat jelas bahwa ia tidak dapat menikmati dan tidak membalas gesekan Amamiya. Salah lubang mungkin, Mas. Ini sikut. Tidak bisa mau masuk ke lubang sikut tidak ada lubangnya. Wis. Berkat ketekunan dan kesabaran Amamiya dalam membujuk istrinya, akhirnya mereka berdua dikaruniai anak pertama. Akhirnya. Rupanya meski hanya setengah hati, percocok tanaman mereka membuahkan hasil. Tidak sengaja berarti. Beberapa tahun berlalu sejak kelahiran anak mereka. Amamiya dipindah tugaskan ke Kyoto. Dengan bantuan adiknya, Yoko, Sonoko menyiapkan kebutuhan pindahannya menyusul sang suami ke Kyoto. Melihat bagaimana sang kakak tidak bersemangat, ia yakin bahwa sampai saat ini Sonoko belum bisa mencintai suaminya. Sonoko bahkan tak pernah membalas surat dari suaminya yang menanyakan kabarnya. Dan terpaksa Yoko lah yang harus selalu mengabarkan kondisi Sonoko pada suaminya selama ini. Kok sudah nyesek ya? Amamiya akhirnya berhasil membawa istrinya ke Kyoto bersamanya dan menitipkan anaknya pada Yoko dan ibu Sonoko. Kini mereka berdua tinggal di sebuah kontrakan yang juga bersebelahan dengan rekan kerja Amamiya, yaitu Mr. Ochi. Ochi-san. Tanpa diduga, sebelum mengenalkan istrinya pada Mr. Ochi, Sonoko telah lebih dulu berpapasan dengannya. Dan sejak saat itu, Sonoko sudah terlihat tertarik dengan rekan suaminya tersebut. Apalagi Mr. Ochi sudah punya pangkat dan lebih tinggi dari sang suami. Mr. Ochi sendiri tidak memiliki istri dan telah hidup lama di sebuah pondok dengan Ibu Kitabayashi, janda pemilik pondok yang sudah 20 tahun lebih tua darinya. Oh, iya. Kemudian, kehidupan Mr. Ochi pun tak banyak diketahui, kecuali dirinya yang sedikit aneh lantaran tidak mau pindah dari Kyoto meski sudah ditawari jabatan yang sudah lebih tinggi. Lama tidak bertemu dengan sang istri tentu membuat kerinduan Amamiya dengan Surabi Lebitnya menjadi sangat tinggi. Kenapa? Yang dibahas saya pikir kangen. Saya juga. Sayangnya saat mencoba meminta jatah dan kembali menikmati serabi lembit milik istrinya, Amamiya selalu menerima penolakan. Lagi-lagi Sonoko beralasan bahwa ia sedang tidak mood. Setiap kali Sonoko mengantar kepergian suaminya bekerja, ia selalu mencuri-curi pandang di pondok Mr. Ochi. Cerita Amamiya tentangnya justru membuat wanita itu semakin penasaran dengannya. Karena tak mempunyai kenalan lain selain Mr. Ochi dan Miss Kitabayashi, Sonoko pun menjadi cepat akrab dengan keduanya dan sering mengunjunginya. Dari Ibu Kitabayashi, Sonoko dikenalkan dengan seorang seniman bernama Mr. Soda yang bernasib malang di desanya. Pasalnya, ia dikenal tidak punya tujuan dalam hidupnya usai dikekang mengambil kelas musik oleh orang tuanya. Suatu hari saat tengah asik bermain mahjong, Amamiya tiba-tiba menyuruh Sonoko untuk pulang. Amamiya bahkan tak mengindahkan ajakan Mr. Ochi untuk ikut bermain. Dan sejak saat itu Amamiya melarang istrinya untuk menemui Miss Wakabayashi maupun Mr. Ochi. Ya, Kitabayashi. Ya, ibunya ini bukan kiper, cuma janda yang agak tua. Ya, bukan Katabayashi. Kalau Wakabayashi ibunya kiper ya, mbokmu kiper ya, cok. Ulang. Sejak saat itu, Amamiya melarang istrinya untuk menemui Ibu Katabayashi maupun Mr. Ochi. Pasalnya, ia baru saja mengetahui alasan mengapa keduanya bisa hidup berdua. Rupanya, suaminya itu baru tahu bahwa Bu Kitabayashi memiliki gangguan kejiwaan. Ia telah meniduri Ochi sejak SD dan melarangnya berkeluarga. Oleh karena itu, sampai sekarang ia belum menikah.
Oleh warga sekitar pondok, Ibu Kitabayashi dikenal sebagai wanita yang memiliki gangguan jiwa. Ia bahkan telah mengekang Ochi untuk tidak menikah. Dan selama ini Ibu Kitabayashi juga telah bercocok tanam dengan Mr. Ochi sejak lelaki itu masih di sekolah dasar. Hal itulah yang membuat Mr. Ochi tidak bisa meninggalkan Kyoto. Ia sudah ketergantungan dengan keberadaan Ibu Kitabayashi. Sonoko lalu menuruti permintaan suaminya. Kini dia tak pernah menunggu Mr. Ochi depan pintu rumahnya maupun menemuinya. Sang suami Amamiya pun menyadari perubahan pada istrinya yang kini selalu terlihat sedih usai sang suami melarangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk bertanya hal apa yang membuat istrinya bersedih belakangan ini. Betapa terkejutnya Amamiya saat mengetahui alasannya bersedih adalah karena ia kehilangan Ochi sebab Sonoko telah jatuh hati padanya. Merasa tidak terima, Amamiya mencoba menyangkal dan menuduh bahwa istrinya hanya merasa kesepian karena ditinggalnya bekerja. Kemarahannya berada di puncak saat lagi-lagi istrinya menolak ajakan bercocok tanamnya. Suatu ketika, Sonoko bertemu dengan Soda. Ini merupakan pertemuan kedua mereka setelah sebelumnya Soda meminta Sonoko menjadi model lukisannya. Kali ini, Soda menunaikan janji itu. Namun ternyata keduanya justru berakhir dengan bercocok tanam. Sonoko tidak menolaknya lantaran ia sudah hampir putus asa dengan hidupnya. Anehnya, setelah kejadian itu, ia justru bergairah saat bercocok tanam dengan Amamiya. Melihat istrinya yang terlihat keenakan mencicipi burungnya, Amamiya justru merasa curiga. Saat mengetahui alasan Sonoko menjadi bergairah adalah karena ia sempat merasakan hal yang sama pada lelaki lain, Amamiya pun mulai putus asa dan menyuruh istrinya kembali ke Tokyo. Ia pun berjanji segera menyusulnya. Sebelum berangkat ke Tokyo, tanpa pengetahuan suaminya, Sonoko pergi menemui Mr. Ochi terlebih dahulu untuk mengucapkan perpisahan. Rupanya saat sampai di Tokyo, Sonoko justru menerima surat perpisahan dari suaminya. Ibu dan adiknya merasa sedih akibat kehilangan menantu terbaik, tapi sebaliknya Sonoko justru terlihat bahagia. Tak selang berapa lama dari surat perceraian itu, Sonoko sudah berani bertemu dengan Mr. Ochi. Kali ini pria itu menemuinya di Tokyo. Dan tentu saja mereka sudah tidak takut ketahuan suaminya lagi, karena kini ia bisa bebas bercocok tanam dengan Mr. Ochi. Namun sayangnya, ia tahu bahwa Ochi tak bisa ia miliki sepenuhnya, karena ketergantungannya dengan Ibu Kitabayashi. Meski sudah mengirimkan surat putus asa, rupanya Amamiya masih menginginkan Sonoko menjadi istrinya. Ia kembali mendatangi Sonoko dan mengajaknya untuk rujuk. Alih-alih menerimanya, Sonoko justru menyuruh Amamiya menikahi Yoko karena ia tahu selama ini Yoko sangat mencintai suaminya. Meskipun Sonoko tahu ia tidak akan pernah hidup bersama Mr. Ochi, keduanya masih saling menemui satu sama lain untuk bercocok tanam. Waduh, FWB-an. Kenyataan bahwa Mr. Ochi tidak akan pernah menjadi miliknya membuat Sonoko memutuskan harapannya dan menganggap hubungan keduanya hanya sebatas rekan bercocok tanam. Cek pasar namanya. Dan suatu hari, tibalah pernikahan Yoko. Tanpa ia duga, rupanya Amamiya benar-benar menuruti permintaannya untuk menikahi Yoko. Putranya pun juga ada di sana dan terlihat akrab dengan ibu barunya. Sonoko pun akhirnya merelakan kebahagiaan adik dan mantan suaminya. Namun pada akhir film dapat kita lihat bahwa ia memiliki senyum yang sedikit aneh seperti terkena gangguan jiwa. Dan film pun berakhir dengan nasib Sonoko yang kehilangan kebahagiaannya. Dia kehilangan dua-duanya. Kehilangan kedua-duanya karena nafsu. Enggak nafsu, cuma berawal dari tempe yang gatal dia kehilangan kebahagiaannya.